Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Salatullah wa salamuhu ala sayyidil anbiya wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail man kana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabihun wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, al-mukarramun, para alim, para kiai, ibu-ibu nyai, berbagai tokoh masyarakat, baik yang ada di studio maupun yang lagi beraktivitas dimanapun berada. Kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dikasih oleh Allah sehat wal afiat, dan pada pagi subuh yang cerah ini kita sekalian berada di taman surganya. Kata Rasulullah, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Faqalu wa mariyadul jannah ya Rasulullah? Qala majalisudz dzikri. Bapak Ibu sekalian, sesudah melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan majelis taklim melalui acara Mutiara Fajar di Radio Suara Giri FM. Insya Allah Bapak Ibu sekalian yang membiasakan ini, maka nanti wafatnya husnul khotimah, tempatnya di surga. An-nasu yamutuna ala ma'asu wa yub'atsuna ala mamatu. Manusia itu akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya, dan nanti di hari kebangkitan akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan model kematiannya. Di Malang itu ada Pak Yai Bukhari Amin. Karena kebiasaan ngaji, kebiasaan ceramah, beliau wafat ketika saat memberikan ceramah. Pak Abdul Halim di Sidoarjo, seorang muadzin, ia wafat ketika sedang mengumandangkan adzan. Ustadz Ja'far yang biasa membaca Al-Quran, ia diwafatkan oleh Allah ketika lagi membaca Al-Quran. Ibu Haja Taslimah di Jakarta, kebiasaannya memimpin tahlilan, maka pada saat ia lagi memimpin tahlilan dimatikan oleh Allah. Ada teman saya yang sehari-harinya sekak, catur, pada saat disekak oleh temannya mati. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan semuanya, baik yang ada di studio maupun yang berada di masjid, di musola, di perjalanan, di atas kendaraan, mudah-mudahan istiqomah mengikuti subuhan, kemudian zikir bersama melalui ngaji bareng Pak Qasim, bikin hati tambah sejuk layau. Alhamdulillah. Suwarga tansah mengolah wangi, dicawisake kanggo sapa wae sing kuat imane
lan sregep ngajine sok nang akhirate suwarga panggonane amin ya Rasulullah salamun tiket suwarga regane murah nanging aneh akeh sing wegah tiket suwarga regane murah nanging aneh akeh sing wegah tumindak becik abot sanggane akeh godane lan rintangane sok nang akhirate suwarga panggonane ya Rasulullah salamun alaih ya rafi'a sya'ni wa daraji al-fatayaji ratal alamin ya uhailal judi wal karami tiket neraka regane larang nanging sing pesen sak pirang-pirang tiket neraka regane larang nanging sing pengin sak pirang-pirang tumindak Allah pancene gampang aja turuti godane setan sing tansah ngajak kasengsaraan ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji qad fatayaji ratal alamin ya uhailal judi wal karami subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah 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 ya Allah 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 ya Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngaji bareng Pak Qasim bikin hati tambah sejuk layau. Alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah, tsummal hamdulillah. Mboten krasa binjing kula panjenengan sedaya sudah hari yang terakhir di tahun 2022 dan kita akan segera masuk tahun baru 2023. Mudah-mudahan seluruh rangkaian perbuatan baik yang selama ini kita lakukan di tahun 2022 diterima oleh Allah, dilipat gandakan balasannya. Sebaliknya yang jelek-jelek, kekhilafan kita, kesalahan kita, semua kelemahan kita diampuni, ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita sekalian bersih dari segala noda dan dosa. Amin. Allahumma amin.
Tahun 2023 mudah-mudahan menghadirkan keberkahan yang luar biasa. Kita akan semakin baik, dan itu kuncinya ketika kita banyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Orang-orang itu kalau mau bersyukur, maka ia akan mengakui nikmat anugerah yang dicurahkan oleh Allah. Karena kita mengakui nikmat itu bersumber dari Allah, maka Allah suka, dan Allah insya Allah akan semakin melipat gandakan. Ma'an amallahu ala abdin min nikmatin sahurat aw kaburat faqala alhamdulillahirabbil alamin illa kana qad utiya afdalu mimma akhadha. Apalagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat saudara-saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, mulai bulan Januari sampai dengan bulan November itu masih banyak yang gabung sama-sama, bekerja bersama-sama, melakukan kegiatan pengajian bersama-sama, silaturahim ke teman-teman bersama-sama. Saat ini mereka sudah bergeser ke alam barzah. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita diajari oleh Allah, setiap terjadi pergantian waktu itu hendaknya senantiasa mengevaluasi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya engkau senantiasa takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan melihat apa-apa yang telah engkau lakukan kemarin untuk persiapan besok yang lebih baik. Kita evaluasi, kita introspeksi pada diri kita sendiri, dan dalam lingkup organisasi kita ngecek, kita melihat kalau ada lubang-lubang, jangan sampai kita terperosok pada lubang yang sama dua kali. Wal tandur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah. Dan sebelum diakhiri ayat ini, wattaqullah wal tandur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha teliti terhadap semua yang telah engkau kerjakan. Nah Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, kalau kita melihat kaleidoskop tahun 2022, begitu banyak peristiwa yang sama-sama kita saksikan. Ada kapal selam Nenggala 402 di bulan April tahun 2002 yang tenggelam. Ada kurang lebih 43 orang yang menjadi korban. Ada kapal Delima Pertiwi di Makassar. Kalau tadi tanggal 24 April, ini tanggal 29 Mei, ada 21 orang yang tenggelam. Bus pariwisata Ardiansah tanggal 16 Mei tahun 2022, 19 orang yang berpisah dengan keluarganya. Ada tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang bulan Oktober, 135 nyawa. Di Gunung Semeru pada bulan Desember kemarin erupsi. Setahun sebelumnya juga melululantakkan banyak desa. Jembatan ambrol sehingga putus komunikasi transportasi Malang dengan Lumajang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah dan yang sangat mengerikan, tragedi gempa bumi di Cianjur yang korbannya kurang lebih 330 orang. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, di berbagai negara penembakan massal, di penitipan anak di Thailand, pesawat militer di Myanmar itu juga diserang, 60 orang yang menjadi korban. Ledakan bom di Somalia,
100 orang wafat. Dan yang kita rasakan sangat besar adalah perang antara Rusia dengan Ukraina. Kurang lebih 75.000 orang. Bukan hanya tentara, tapi yang paling banyak warga sipil, orang-orang tua dan anak-anak yang tidak berdosa itu yang menjadi korban. Bapak Ibu sekalian, pendengar radio Suara Giri yang dimuliakan oleh Allah, ketika peristiwa-peristiwa itu menimpa orang, terjadi di wilayah yang lain, bukan tidak mungkin peristiwa-peristiwa seperti itu juga akan menimpa kita, juga akan terjadi di lingkungan kita. Semuanya kita kembalikan. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ma nuzila balain illa bidzunub wa ma rufi'a balain illa bitaubah. Artinya musibah itu tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Ketika kita sekalian ini menjadi hamba Allah yang baik, disayang Allah yang baik, pasti akan diselamatkan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan membuka keberkahan dari langit, bumi, yang ada di lautan buat hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah. Soal rizki, wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Cuma susahnya kita ini kan masih sering wasyaku bil maqdur, meragukan takdir Allah, meragukan kehendak dan keputusan Allah, sehingga kadang-kadang muncul kalimat wong mergawe ora oleh apa-apa, pemane gak mergawe ya kaliren ya. Padahal Allah itu memberikan rizki kepada semua hambanya. Hanya soal-soal din, soal-soal kesergepane panjenengan, kerajinan panjenengan, kenikmatan panjenengan mengikuti ibadah, mengikuti pengajian, ini khusus. Jadi persoalan agama itu diberikan oleh Allah man ahabbahu, yang dicintai oleh Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka banyak orang, para ulama, ilmuwan yang mengatakan berbagai macam peristiwa di muka bumi yang kayak gitu itu merupakan tanda-tanda yang diberikan oleh Allah. Seakan-akan Allah memberikan sinyal bahwa hancurnya alam semesta ini sudah dekat. Ya, karena penjarahan hutan, karena perusakan alam lingkungan yang sudah luar biasa, maka keseimbangan yang dibangun oleh Allah itu rusak. Nah, ketika sudah tidak seimbang, maka punya potensi kehancuran alam ini akan segera terjadi. Tapi Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang muslim, saudara-saudara saya, baik yang ada di saluran 98,4 FM Surabaya, Gresik dan sekitarnya, yang ada di frekuensi 103,7 FM Malang, yang ada di 100,3 FM Pasuruan, maupun yang ada di 95 FM Probolinggo, kita tidak perlu mikirin hancurnya alam semesta, kerusakan total, kiamat. Allah sudah menyampaikan kepada kita sekalian, yas'alunaka anisa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa thaqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghtah, la ta'tikum illa baghtah. Ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, kapan peristiwa kiamat itu terjadi? Qul, katakan hai Muhammad, innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Biarlah itu menjadi urusan Allah. Barangkali kita akan lebih arif, kita akan lebih bijak
ketika banyak memikirkan kiamat kita. Apa kiamat kita? Yang dikenal dengan kiamat sughra adalah saat-saat kematian kita. Ketika usia kita semakin bertambah, berarti jatah untuk hidup kita dikurangi oleh Allah. Karena setiap kelahiran wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sa'idun aw saqiyun. Setiap manusia yang dilahirkan oleh Allah ke dunia itu sudah dipatok ajalnya, sehingga ketika bertambah usianya semakin tua, maka seperti yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim, semakin bertambah usia kita, hakikatnya semakin jauh dengan titik kehidupan dan semakin dekat dengan titik kematian. Jare wong tua-tua, eling-eling sira menungso, nggonmu urip ning alam donya, ning alam donya ora suwe namung sedelok, lawas gelis bakal seto. Ora suwe amung sedelok, lawas gelis bakal seto. Salatullah salamullah titi wang sini bakal teko, sira kabeh ka iso semoyo, ka iso semoyo diklambeni kain putih, yen wis budal ka iso mulih, dibungkus lawon putih, yen wis budal ka iso mulih. Salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ditumpake kereta Jawa, roda papat rupa menungso, rupa menungso dilebokke nang omah guwa, sing ngancani klabang lan ula dijebloske nang omah guwa, sing ngancani klabang lan ula. Salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Giri FM. Ing kuburan kahanane peteng dedet gak ono lampune, gak ono lampune, turu ijen gak ono rewange, kamare sempit gak ono lawange, turu ijen gak ono rewange, kamare sempit gak ono lawange. Inna hadhil kuburi mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Kuburan itu tempat yang sangat menakutkan, gelap gulita, sendirian, tidak ada yang menemani, dan binatang-binatang tanah itu otomatis akan berlomba untuk memakan daging yang melekat di tubuh kita. Makanya Rasulullah mengingatkan, lau bani adama alimu kaifa adzabal qabri ma nafa'ahumul aisyu fil hayatid dunya fata'awadu billahil karim min adzabil qabril
wahim. Andai kata manusia itu dikasih tahu oleh Allah betapa dahsyatnya siksa kubur, betapa pedihnya fitnah yang ada di kuburan, maka putra-putri Adam itu tidak akan pernah memikirkan ma'isyah dalam kehidupan di dunia. Tidak akan pernah memikirkan makanan, minuman, pakaian, perhiasan, kendaraan, perumahan dan lain sebagainya. Hari-harinya, waktu-waktunya dihabiskan untuk nangis kepada Allah, sujud kepada Allah, supaya dijauhkan dari suasana kubur yang amat dahsyat, yang amat mengerikan itu. Itulah Bapak Ibu sekalian yang harusnya senantiasa ada dalam benak kita. Karena kita tidak dikasih tahu oleh Allah kapan kita akan kembali. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamut. Innallaha alimun khabir. Kiamat itu hanya Allah. Kematian kita hanya Allah. Yang saya ceritakan tadi, Bapak Kiai Haji Bukhari Amin, beliau sedang ceramah. Ya kalau beliau itu tahu nanti akan diambil di sana, mungkin beliau ambil tasbih, sujud kepada Allah sampai waktunya diambil. Kayak Ibu Haja Taslimah yang dari TP Jakarta tadi, pada saat dia mimpin tahlilan, begitu menyampaikan wa ilahukum ilahu wahid, langsung jatuh. Seperti itu kematian. Maka Bapak Ibu sekalian, Imam Hasan Al-Basri itu pernah menasihati, pernah menyampaikan, hidup itu hanya 3 hari. Kemarin itu sejarah, kenangan yang tidak akan pernah bisa kita ulangi lagi. Maka berhati-hatilah engkau dalam berbuat. Yesterday is a history, is a memory. Tomorrow is a mystery. Hari yang kedua besok. Besok itu misteri. Apalagi bapak-bapak yang sudah sepuh, gak tahu olahraga, dijak ngowes melungkerai kayak Kaji Parto itu ya. Wah, itu tambah kadang isu sehat Pak Udin, sore barasar ambekane rodok sesek, bar maghrib itu kita rata-rata yang sudah tua itu seperti itu. Kadang-kadang loh, perkara apa yo? Wong aku mabengi lho gak mangan apa-apa, yo enak kabeh. Lah kok saiki moro-moro linu kabeh. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Maka kita tidak tahu, karena besok itu urusannya Allah. Itu sebuah misteri ya. Nah, today is a gift. Today, hari inilah yang menjadi milik kita. Jadi kalau saat ini kita masih hidup, ya itu milik kita. Besok, wallahu a'lam. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah ngajari kita sekalian agar kita sekalian dikasih oleh Allah sehat walafiat, dikasih oleh Allah panjang umur. Ya kayak gini nih, ya kayak gini nih. Jangan pernah bosan kumpul dengan teman-teman melalui silaturahim. Jangan pernah bosan hadir di majelis taklim. Jangan pernah bosan hadir di majelis zikrullah. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan apapun yang ada di alam semesta ini, pergantian waktu, malam menjadi siang, siang kembali menjadi malam, atau detik berubah menjadi menit, menit berubah menjadi jam, jam berubah menjadi hari, hari berubah menjadi minggu, minggu berubah menjadi bulan, bulan menjadi tahun, tahun menjadi windu, windu menjadi abad, dan seterusnya. La ayati liulil albab, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang berpikir. Nah, ulil albab itu siapa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Zikir kepada Allah. Setiap desah nafas kita itu ada Allah. Makanya orang-orang dulu itu sampai
supaya betul-betul ingat kepada Allah, bukan sekedar Allah, Allah, Allah sampai berubah menjadi hu, annahu la ilaha illallah. Jadi Allah itu menjadi irama nafas kita. Ketika kita sekalian masih kecil, pada saat mandi, kemudian kita tenggelam, kita selurup ya. Pada saat kita menyelam, ya itu kan terdengar itu ya di telinga kita, detak jantung kita itu seakan-akan bunyinya Allah, 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 seperti itu. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu sekalian bersama-sama kayak gini, ya. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, miftahul jannah, la ilaha illallah, miftahul jannah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Semuanya coba sambil dinikmati ya. Yang ada di benak kita itu Allah, 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 jangan yang selain Allah. Sementara kerupuk tinggalkan ya. Di depan kita ada tumpeng, tinggalkan. Ada apapun tinggalkan ya. Yang ada di hati kita tidak ada lain kecuali Allah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bersama-sama rindu Rasul, miftahul jannah, la ilaha illallah, miftahul jannah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nasabun tahsibul ula bikhulahu, nasabun tahsibul ula bikhulahu, qalatata nujumahal jauza'u, miftahul jannah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Habadal iqdu sudadin wa fakharin, habadal iqdu sudadin wa fakharin, anta fihil yatimatul asma'u, miftahul jannah, la ilaha illallah, miftahul jannah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nikmat napa boten? Nikmat toh nggih. Masya Allah, di era teknologi informasi, zaman media sosial yang semakin modern itu, ada tokoh agama levelnya nasional
yang memberikan pernyataan. Konsentrasiku rusak karena mendengar tetanggaku zikir subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau saya secara pribadi sih, masya Allah, ketika mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allah 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 ya Allah, Allah 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 ya Allah, Rabbi inni yada sifatil aliyah qaimun bil fina uridu atiyah, Allah 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 ya Allah, Allah 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 ya Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allah 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 ya Allah, Allah 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 ya Allah, tahta babir roja waqaftu billadhi ya'ghithni bil qasdi qabla al mania, Allah 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 ya Allah, Allah Allah Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Di akhir zaman memang seperti itu yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ada 3 hal yang menghancurkan Islam, yang merusak Islam. Siapa? Yang pertama, zalatil ulama, para kiai, tokoh-tokoh agama, tapi tergelincir karena mungkin ya menerima sesuatu. Ya, Pak Misto ini kalau dikasih alpat ya insya Allah gak gelem ngurusin ini. Berarti termasuk ulama yang tergelincir. Naudzubillahi min dzalik. Ambean sing kei alpat riko iku sapa? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah dan yang disampaikan oleh Sayyidina Umar. Yang kedua, jidalul munafiqina bil Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang digunakan untuk merusak. Jadi sama dengan Profesor Snok Horgronya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, contohnya banyak. Ya kayak tadi itu loh, kok lucu itu loh. Kok iso konsentrasi nih rusak karena ada yang zikir kepada Allah. Yaitu maunya guyonan, tapi guyonan yang kebablasan itu ya. Itu nanti kalau Allah tersinggung ya kayak ada yang kemarin lagi viral, ibunya lagi sholat kemudian diinjak itu, loro kabeh. Untungnya Allah itu zat yang maha pengampun, yang kemurahannya luar biasa. Dan yang ketiga, hakama a'immatul mudillin, pemimpin yang zalim ketika memberikan hukum kepada warga masyarakat. Makanya Bapak Ibu sekalian, hati-hati ketika mau mencari, memilih pemimpin itu, cari pemimpin yang tidak zalim ya.
Rasulullah itu menasihati jauhi pemimpin yang tergolong sufaha, yang tidak pinter, tidak amanah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kena hakama a'immatul mudillin, maka yang sengsara adalah warga masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, wong orang zikir itu sesungguhnya kebahagiaan yang sejati itu ada pada zikrullah, bukan pada harta benda, bukan pada jabatan, bukan pada kecantikan, bukan pada kegantengan, bukan pada popularitas, tapi surga yang sejati, bahagia yang sejati, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Itu yang nanti akan terus menemani kita. Ketika kita senantiasa ingat kepada Allah, kita bersandar kepada Allah, itu sandaran yang betul-betul kokoh. Man azza bimaflukin dalla, hina. Kalau kita bersandar kepada makhluk itu hina. Mani tasoma bi ilmihi dalla. Orang-orang yang membanggakan ilmunya, maka dia akan disesatkan oleh Allah. Wa manistagna bimalihi qalla. Orang-orang yang sombong, bangga karena harta bendanya, dikira dengan harta benda itu semuanya bisa diatur dan lain sebagainya, termasuk malaikat Israel ketika mau mencabut, barangkali dikasih cek terus gak sido. Hanya orang-orang yang bersandar kepada Allah yang akan memperoleh kebahagiaan fitini wad dunya wal akhirah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka yang diajarkan oleh Allah ketika terjadi pergantian waktu, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ingat kepada Allah dalam situasi apapun. Kalau sehat berdiri, kalau capek duduk, kalau sakit tidur, tapi tetap ingat kepada Allah. Man sahulahu dzikri an mas'alatin a'taituhu fauqa ma u'tiya alasailin. Orang-orang itu kalau sibuk ingat kepadaku, ingat kepada Allah, maka orang itu akan dikasih oleh Allah jauh lebih banyak ketimbang yang diberikan kepada orang yang sibuk minta. Jadi Bapak Ibu sekalian, dikasih akal oleh Allah, jangan hanya digunakan untuk ngobrol, jangan hanya dihabiskan untuk ngedabrus yang lain-lain, tapi zikirnya enggak, ya. Yang diajarkan itu imbang. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi zikir, fikir, zikir kepada Allah, kemudian menggunakan akalnya untuk memikirkan berbagai macam yang diciptakan oleh Allah. Nah, yang paling sederhana, ya ngaji ini. Ngaji ini yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya buat kita sekalian. Makanya wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sittina sana. Sampeyan ngaji mek sedelok itu jauh lebih baik ketimbang ibadah 60 tahun. Bahkan di hadis yang lain, julu susaatan indal ulama, longgo sesaat bersama ulama, apalagi kalau tidak ngaji. Afdalu luweh utomo min ibadati alfi sanatin, daripada ibadah 1000 tahun. Makanya ojo dientengno. Panjenengan melok-melok koyok ngene iki, meskipun nduk kene iku ngelamun,
Ya. Meskipun datangnya terlambat, meskipun manggone nuk cepitan, meskipun nuk mburi, kuwabe ya malaikati inni ushidukum inni qad ghafartu lahum. Allah itu seperti itu. Hei malaikatku, cateten senono wong-wong sing teko nang nggone majelis taklim kae dosane kuwabe wis tak sepuro. Makanya aja sampai ya sampean karena mengutamakan bekerja ya, mengutamakan golek duit sampai lali lek sing ngekei duit iku hakikate Gusti Allah. Biyen iku ana wong mergo sibuk ngurus kurma dadak ketinggalan salat jamaah asar. Bareng teko kewetune setengah mati, kebune kuwabeh yang menyebabkan dia terlambat jamaah sholat asar. Padahal terlambat jamaah sholat asar sekali gara-gara kebunku. Mangane kebune dikekno wong sak pirang-pirang. Ya persis rikoi. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah ya Karim. Di tengah-tengah kita itu banyak yang meragukan takdir Allah, bahwa rizki itu Allah yang ngurus, bahwa orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu rizkinya dibereskan oleh Allah. Masih banyak orang-orang yang meragukan. Ya, itu bahasanya Ibnu Athaillah As-Sakandari, asyakum bil maqdur, meragukan apa yang telah diputuskan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, tahun 2023 sudah akan kita jelang besok. Berarti panjenengan tambah tua. Lek tambah tua, tambah cedek kuburane. Maka kita berusaha kemarin-kemarin yang jelek-jelek itu kita tinggalkan. Kita concern ya. Hari-hari kita, seluruh aktivitas yang kita lakukan niate ibadah. Nyurindu Rasul ya. Ketika diundang wis ojo kemalan, disangoni piro, gak usah dipikir ya. Kayak Pak Kosim itu loh, Pak Kosim itu diundang kemanapun niatnya duduk mergawe, niatnya ibadah, teko dewe ya, mulai dewe, perkara disangoni gak disangoni, diberkati gak diberkati, gak ngurus. Makanya lek ana wong-wong ya mohon maaf ya, kadang-kadang temen-temen itu ngundang Pak Kosim kudu ngekei DP dhisik ngono ya. Lek gak ngekei DP gak kuman jadwal, naudzubillahi min dalik tsumma naudzubillahi min dalik. Saya itu yakin rizki itu urusane Gusti Allah. Jadi setiap saya menghadiri undangan pengajian dimanapun, gak tahu mikir ngoleh berkat opo, ngoleh amplop piro, enggak. Tapi alhamdulillah saya dikasih oleh Allah sehat walafiat, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, alhamdulillah. Anak-anak ibadahnya sregep. Dilalah sampean tak ceritani yang terakhir itu tahadzuts bin nikmah. Saya juga tidak ngira ternyata anak saya dipanggil gratis ke Spanyol. Pulang dari Spanyol sudah ada tiket nanti ke Taiwan pada pertengahan bulan Februari. Siapa yang ngasih? Gusti Allah. Makanya nyurindu Rasul, ojo takon ten bayatin ya, ojo takon ngoleh sampi. Udah tidak penting. Nanti orang-orang yang seperti itu malah dikasih oleh Allah jauh lebih banyak ya. Dan ketika sampean mau diundang orang dadak takon amplop piro, iku haram bro, gak oleh ya. Lillahi ta'ala ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa maneh sampean sergep ngaji koyok ngene iki masyaallah. Jare wong tua-tua Mas Haji, sapa sing seneng zikir lan ngaji mongko uripe bakale mukti.
mesti ana donyane kecukupan rizki, nang akhirate disayang ilahi, mlebu nang swarga kumpul Kanjeng Nabi. Ya Rasul salamun alaik ya Rafi' asyadi wa daraji adfa tayyaji ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Sapa sing sregep maca Al-Qur'an mongko uripe entuk kamulyan, atine ayem suryane padang, sandang pangane mesti kecukupan, sonang akhirate kebak kemuliaan. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi' asyani wa daraji adfa tayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Al-Qur'an iku kitab kang suci sing diturunke marang Kanjeng Nabi kanggo nyelametke kita kabeh iki. Mula jok lali saben dina ngaji, donya akhirate bakal dirahmati. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi' asyani wa daraji adfa tayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Mei senengane tek brung. Alhamdulillah nggih, seneng nggih ngaji bareng Pak Qasim, bikin hati tambah sejuk layau. Alhamdulillah. Insyaallah nggih barokah ngaji, barokah zikir marang Gusti Allah. Mergo ngaji ku ya eling nang Allah. Salah satu bentuk zikrullah, maca Al-Quran, sholawatan, kalimat-kalimat thayyibah, mengikuti pengajian. Derek-derek segenap pendengar acara Mutiara Fajar dimanapun berada, insya Allah panjenengan semuanya yang tadi mengikuti sholawatan bareng-bareng, maka urusan donyone dibereske karo Gusti Allah. Berbagai macam persoalan yang diujikan oleh Allah kepada panjenengan melalui ngaji, melalui zikir, insya Allah akan diselesaikan oleh Gusti Allah. Kuncine sabar ya. Lek gelem ngaji kaya ngene iki, masya Allah, luar biasa. Yang hadir di tengah-tengah kita bukan hanya para malaikat, tapi kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menyampaikan
man kharaja mim baitihi fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Orang-orang yang keluar dari rumahnya menuju ke majelis pengajian, menuju ke majelis taklim, maka dia dihukumi lagi melakukan jihad di jalan Allah sampai kembali pulang. Makanya panjenengan kabeh lepas nunggone pengajian ditutukno sampai rampung. Ya, kenapa? Karena pada saat panjenengan berada di tengah-tengah majelis taklim itu sama dengan jihad fi sabilillah. Bejo banget wong seneng ngaji disayangi karo Kanjeng Nabi, ana donya dirahmati nang akhirat disyafaati, mlebu swarga kumpul Kanjeng Nabi. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin tawasalna abi bismillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Tukang parkir ngombe dawet, jok dipikir nggarai ruwet. Tuku dawet ning prapatan, timbang ruwet mending solawatan, timbang ruwet melok pengajian. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawasalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Wa kulli renggo wada berkat entuk slametan teko caamat, bareng-bareng maca sholawat insyaallah entuk syafaat, insyaallah kebanjiran rahmat. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawasalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngaji bareng Pak Qasim bikin hati tambah sejuk layal. Alhamdulillah. Pendengar radio Suara Giri yang mulia, Bapak Ibu yang ada di studio, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memperingatkan bahwa cuaca ekstrim di awal tahun 2023 sampai beberapa waktu ke depan itu akan terjadi. Maka Bapak Ibu sekalian dianjurkan tetap berhati-hati. Nah, sebagai seorang muslim kita cegah dengan banyak bersyukur kepada Allah. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Allah itu malu ketika melihat kita sekalian bersandar kepada Allah, banyak bersyukur kepada Allah, apalagi membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ditambah Sayyidina Utsman wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka azab, musibah, malapetaka, bala, bencana itu akan disingkirkan oleh Allah. Coba kayak tempo hari ya,
tsunami yang barusan diperingati berapa tahun yang lalu, ada Masjid Abdurrahman tetap kokoh. Pada saat tsunami di Palu, Jembatan Kuning amblas padahal konstruksinya paling kuat di seluruh Indonesia. Ono musola, pondasinya eprek-eprek, ono utuh. Tempo hari di Semeru, ya, di lereng Semeru, ketika meletus ada masjid yang aman, ada anak yang lari ke masjid aman. Siapa yang melindungi? Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita banyak bersyukur, maka insya Allah kita aman. Dan zikir kepada Allah, rajin mengikuti pengajian. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu min hali ahli nar. Allahumma ja'al hadi sanati awwaluha solahan wa awsatuha falahan wa akhiruha najahan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.